Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Oke, mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya yakni resultan gaya listrik. Oke, kita membahas mengenai resultan ya. Resultan ini. Lah, mengapa ada namanya resultan? Oke, resultan dari gaya listrik karena dia terdiri dari dua vektor gaya listrik atau lebih. Nah, atau lebih. Kenapa? Karena gaya listrik itu adalah besaran vektor. Makanya harus dijumlahkan secara vektor pula. Vektor juga. Nah, maka dia bukan besaran skalar. Nah, untuk rumus umumnya, nah, misal kita punya bermacam-macam gaya listrik. Nah, gaya listrik misalnya adalah hitam ini adalah F1, nah F2, F3 dan seterusnya. Maka gaya totalnya adalah gaya listrik total alias resultan itu adalah F total vektor kan. Nah, dia harus dijumlahkan secara vektor. Nah, ingat harus dijumlahkan secara vektor dan seterusnya. Nah, akan tetapi dia ada kasus spesial khusus untuk hanya dua gaya listrik yang terjadi. Gaya listrik yang terjadi. Maka kita bisa gunakan hukum kosinus. Hukum kosinus. Nah, sehingga hanya ada dua gaya listrik yang terjadi. Ingat, dua gaya listrik. Nah, makanya kita seperti halnya menjumlahkan dalam kutip ya, menjumlahkan dua buah vektor. Nah, jadi sehingga pakai rumusnya adalah F. Nah, jadi panjang F total. Nah, itu adalah sama dengan vektor I kuadrat ya. Ini kuadrat panjang F1 kuadrat tambah panjang F2 kuadrat ditambah 2 kali panjang F1 panjang F2. Nah, kalikan cos alfa gitu. Nah, sehingga bisa ada dua gaya nih. Sini sama sini gitu kan. Nah, kemudian ini F1, ini vektor F1, ini vektor F1, vektor gaya yang kedua yang dengan panjangnya adalah dengan panjang masing-masing ini. Jadi di sini kita hanya memfokuskan kepada panjang dan sudut apit. Nah, untuk masalah vektornya itu sendiri, nah vektornya vektor bentuk vektor ya atau bentuk eksplisit defisit dari F1 Ft of total. F2 itu biasanya tidak digunakan dulu. Tidak ditinjau. Nah, sehingga nanti untuk resultannya adalah ya seperti demikian. Sehingga resultannya di sini kasih warna biru. Nah, sudutnya, sini sudutnya adalah sudut alfa ya, sudut alfa. Nah, resultannya seperti halnya kita menambahkan dua vektor di sini seret. Nah, ini adalah vektor resultannya atau gaya totalnya. Resultannya F total dengan panjang dari Ft.
Nah, panjang FT ini itu adalah ini kuadrat sama dengan F1 kuadrat, F2 kuadrat plus 2, F1 F2 cos alfa. Nah, sekarang kita langsung ke, ini udah rumus, sekarang kita langsung ke bentuk soal ya. Langsung ke contoh soal. Oke, nah contoh soalnya adalah seperti demikian. Misalnya ada dua buah muatan, ada 3 buah muatan disusun sebagai berikut. Oke. Nah, misalnya ini dia membentuk segitiga sama kaki, sama sisi, gitu kan. Nah, misalnya di sini negatif, yang di sini positif, warna hijau. Sini positif, di sini positif. Ya, maka dia seperti halnya membentuk sudut segitiga sama sisi kan. Nah, kalau segitiga sama sisi maka kita bisa melihat sudut apinya masing-masing. Ini 60 derajat, ini 60 derajat, ini juga 60 derajat. Nah, misalnya ini ada Q1. Nah, ada Q1. Misalnya negatif kan, misalnya yang mujalja min 2 kolom. Oke. Yang ini yang positif ini adalah ini Q2. Q2 adalah misalnya 3 kolom. Yang Q3 1 kolom. Nah, tentukan. Nah, sekarang ditanya. Soalnya adalah tentukan total, ingat ya, total gaya listrik atau gaya kolom sama aja yang terjadi di muatan 2. Muatan 2 atau muatan Q2. Muatan Q2. Nah, ingat kalau kita menentukan total gaya listrik, nah total gaya listrik di mana? Di muatan 2. Maka muatan 2 menjadi yang di highlight, alias dijadikan diutamakan alias jadi jadi artis itu, jadi yang dipandang, atau yang diperhatikan paling utama. Nah, gitu ya. Nah, karena kita listrik yang terjadi di muatan 2, maka kita harus membagi. Nah, oke ya. Kita balik ke soal. Maka bagaimana dengan sekarang? Bagaimanakah tarik menarik atau tolak menolaknya dari ketiga muatan tersebut? Oh ya, saya belum sih, sorry, ada yang kurang. Jaraknya ya. Jaraknya adalah misalnya 2 meter gitu ya. Ini di sini jaraknya adalah 2 meter. Nah, ini 2 meter. Ini juga 2 meter kan, sama sisi kan? 2 meter, 2 meter, ini juga 2 meter. Ini 2 meter. Nah, oke, nanti kita lanjut di soal berikut, di slide berikutnya. Nah, 3 muatan ini kan saling berinteraksi nih. Ada yang tolak menolak, ada yang tarik menarik. Nah, tapi kita ingat. Nah, manakah yang spoiler. Nah, sekarang manakah muatan mana yang ditanyakan adalah muatan yang kedua alias yang Q2. Maka Q2 kita menjadi highlight. Nah, oke, sekarang kita lanjut kembali. Ada muatan negatif. Oke. Ada muatan positif. Ada muatan positif. Ini sama kaki kan. Nah, untuk yang Q2, ini kan Q2. Ini Q3. Nah, ini yang Q1. Nah, sekarang kasih garis biar mudah. Nah, ini sama 60. Nah, yang Q2 maka kita highlight. Maka sekarang kan ada 3 tuh. Nah, bagaimanakah Q2 dan Q3? Kemudian bagaimana Q2 dan Q1? Ingat Q2 yang di highlight, yang di
yang diperhatikan. Nah, jadi Q2 dengan Q1, Q2 dengan Q2 dengan Q3, Q2 dengan Q1, atau muatan muatan yang kedua dengan yang muatan pertama dan yang ketiga. Nah, sekarang muatan yang kedua dan ketiga ini gimana? Ternyata di sini itu adalah apa? Tolak menolak. Tolak menolak karena dia muatan sama. Nah, yang Q2 dan jelas ya. Q2 dan Q1 itu tarik menarik. Nah, kalau kita sudah mengetahui bagaimana dia tarik menarik, ini tolak menolak ya, tolak menolak. Ini tarik menarik, maka dia kena muatan beda. Muatan beda. Nah, setelah kita bisa mengetahui bagaimanakah interaksi dari muatan dua dengan yang lainnya, maka kita bisa menentukan setidaknya arah dari gaya listrik masing-masing. Nah, masing-masing. Belum total. Bukan total ya, ingat. Note. Bukan gaya listrik total. Nah, remember. Nah, sehingga makanya arahnya gimana? Nah, ini kan Q2 dan Q1 kan tarik menarik nih. Maka yang Q1 yang Q1 di mana? Yang Q1 ada di sini. Nah. Dia tarik menarik tuh. Arahnya ke mana? Ada ke sana maka. Maka di sini kita nyatakan sebagai F21. Nah, yo. Gimana cara bacanya? F21 adalah F di muatan 2 akibat 1, alias F di muatan 2 akibat muatan jangan 1 ya. Akibat muatan 1. Muatan 1. Kenapa F di muatan 2? Karena ini yang ditanyakan. Yang ini ditanyakan. Nah, akibat muatan 1. Nah, sehingga nanti karena di arahnya tarik menarik, maka dia ke sana. Nah, sedangkan Q2 dan ini Q2 dan Q1 ya. Yang Q2 dan Q3 itu gimana? Kan dia tolak menolak, maka dia kemana? Nah, menjauh. Ingat, naruhnya di Q2. Sebenarnya di sini boleh, cuma nih jangan dulu. Taruhnya di sini aja. Kenapa? Karena Q2 yang di mana? Di highlight. Ingat, mana yang di highlight? Q2. Nah, cuma taruh di Q2. Arahnya kemana? Ke sana. Nah, kenapa arahnya ke sana? Karena dia tolak Q2 dan Q3 itu tolak menolak karena muatannya sama. Maka ini dinyatakan sebagai F23. Gimana cara bacanya? Ini F atau gaya listrik F di muatan 2 akibat muatan muatan 3. Kenapa muatan 2 yang ditulis terus? Karena dia yang di mana? Di highlight. Nah, di highlight. Ingat, akibat muatan 3. Nah, sekarang kita bisa menentukan ini yang akan kita cari ya. Dan ini yang kita cari. Dari kita akan mencari dua perhitungan gaya listrik atau dua perhitungan hukum Coulomb gitu ya. Hukum Coulomb. Nah, jadi ada dua hitungan yakni F1. Jadi nanti ada dua step. Pertama, hitung F21. Kemudian hitung F23. Nah, kemudian untuk F total itu dijumlahkan secara vektor atau di resultan tanda kutip kan. Oke. Nah, sekarang kita harus mengetahui hitung dari F21 dan F23. Nah, oke. Sekarang lanjut ya. Sekarang untuk yang F21. Hitung F21. Hitung F21. Nah, F21 di sini positif, di sini negatif. Nah, F21 ini Q2. Q2 nilainya adalah 3 kolom. Yang ini Q1-nya adalah min 2 kolom. Nah, jaraknya berapa? Jaraknya adalah tadi berapa? 2 meter kan? Sama dengan 2 meter apa 3. Ini R21.
Nah, RA maksudnya jarak antara ya. Jarak antara muatan 2 dan 1. Ya, ini 1 2 sama aja. Jadi sebentar. Untuk soalnya apakah udah benar? 3 1 min 2 jangan 2. Oke, soalnya udah benar. Oke, selanjutnya. Nah, ada muatan ya. Ada muatan. Pakai stabil aja. Nah, ada muatan, ada jarak. Berarti kita bisa hitung nilai F-nya. Oke, sekarang nilai F1, maka nilai dari F21 adalah itu adalah 2 berarti Q2 Q1 per R21 kuadrat. Nah, ingat yo, remember notes. Harus perkalian kalian 2 muatan harus positif, sehingga harus di harga mutlakan alias di harga mutlakan. Nah, ya. Nah, sehingga nanti F21 kita bisa langsung hitung. F21 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Q2 nya berapa? Q2 nya positif ya, maka 3 dikalikan 3 kolom. Nah, sekarang mutakan ya. 3 kolom dikalikan yang Q1 nya adalah menurutnya oke. Bentar, 3 kolom dikalikan min 2. Oke, per berapa jarak antara keduanya, yakni 2 meter, maka 2 kuadrat. Maka tinggal 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 6 ya, 6 per 4 alias sama dengan 54 bagi 4 kali 10 pangkat 9. 54 ini 27 per 2, 7 per 2 kali 10 pangkat 9 alias sama dengan 7 bagi 2 berarti 14,5 kali 10 pangkat 9 atau nah nih F21 adalah 1,35 dikalikan 10 pangkat 10 Newton. Nah, kita sudah ketemu untuk yang F21. Ingat, kita akan menghitung 2 kali. Ingat, hitung 2. Ini masih yang pertama. Hasil step pertama. Nah, hasil dari step 1. Sekarang yang step 2 kita lanjutkan ya. Nah, oke, lanjut. Sekarang yang F menghitung F23. F23 di mana? Ada di sini kan? Nah, di sini mana? Nah, ini positif. Q2-nya adalah 3 kolom. Ini juga positif. Q3-nya adalah 1 kolom. Terpaut jarak berapa? R-nya adalah di sini. Terpaut jarak sejauh 2 meter. R23, ingat ya, R23 sama dengan 2 meter alias jarak antara muatan 2 dan muatan 3. Arahnya kemana yang di 2? Ingat, yang dialek di mana? Yang di 2 kan? Maka arah F-nya ke sini. Nah, ini F23. Inilah yang nanti kita hitung. Nah, ingat, perhatikan sekali lagi, ada muatan dan ada jarak. Maka kita bisa langsung hitung nilai F-nya. Oke, langsung dihitung. Maka F23 ya, F23 itu adalah Q2 Q3 per R23 kuadrat. Nah, ternyata dia sama-sama positif, maka ya Q2 dan 3 ini Q2 dan Q3 sama-sama positif. Kalau sama-sama positif ya aman, berarti aman. Nah, aman positif aman. Nah, maksudnya nggak perlu dijadikan hal mutlak, masalah. Maka ini 9 kali 10 pangkat 9. Nah, Q2-nya berapa? Q2-nya adalah 3.
Q3-nya 1. Jaraknya 2 kuadrat. Maka dia menjadi 9 kali 10 pangkat 9 kalikan 3/4 alias sama dengan 3/4 dengan 6/4 sama dengan 27/4. Nah, 7/4 ini berapa ya? Kita hitung di kalkulator. Sebentar ya, bisa ditunggu. Kalkulator mana kalkulator? Di 2, maka di sini 9 kali oke, tadi 9 dikali 3. Ini jawabannya adalah 6. Ya bentar ya, 10. Nah, sehingga nanti ketemu F23 adalah 6,75. Nah, kali 10 pangkat 9. Nah, oke. Bisa dipahami ya? Kali 10 pangkat 9 atau ini sama aja, cuma oke. Ini Newton. Nah, maka kita sudah menghitung nilai dari F23. Maka ini adalah step 2. Nah, ini step langkah kedua, step yang kedua. Step yang kedua ya. Maka sehingga nanti step 3 apa? Menjumlahkan keduanya apa? Secara vektor. Nah, karena dua muatan ada sudutnya, maka dia diresultankan. Nah, oke. Kita kembali ke awal. Kembali di sini. Nah, sekarang kita gambarkan kembali. Dia ada positif. Ini positif. Ini negatif yang di atas ya. Nah, ini Q2. Q1. Satu menjelamin 2 kolom. Q2-nya adalah 3 kolom. Yang ini Q3-nya adalah 1 kolom. Nah, yang dialek yang mana? Ingat, yang dialek yang ini. Nah, yang ini yang dialek kan. Oke. Jika nanti gayanya nanti bertumpu pada ini. Ingat, kita tuliskan kembali gambarnya. Terpaut jarak sejauh 2 meter. R-nya adalah 2 meter. Maka dia segitiga sama sisi, maka dia semuanya ini 2 meter, ini 2 meter, ini juga 2 meter. Nah, kemudian sudutnya pakai warna hitam aja. Sudutnya 60. Ini 60, ini juga 60. Nah, tadi kita ketemu apa? F21 dan F23. Gaya di 2 akibat 1, gaya di 2 akibat 3. Makanya sehingga nanti bentuk grafiknya. Nah, sebenarnya tadi ini ke sini kan. Ini F23. Yang ini F21. Nah, tadi ketemu bahwa berapa tadi? F21 berapa? F21 adalah 1,35 kali 10 pangkat 10 Newton. Kita cek dulu betul nggak? Oke, 10 pangkat 10 Newton. Oke. Kemudian yang di sini yang F23 6,75 kali 10 pangkat 9 Newton. Nah, angkanya agak besar-besar ya, gak apa-apa lah. Nah, 6,9 kali 9 Newton. Nah, sekarang lah kan kita ada 2 nih. Berarti nanti rumusnya adalah bahwa F panjang ini kan, ini kan sebenarnya bukan vektor, ini adalah sebenarnya itu bisa ditulis kayak gini. Nah, sebenarnya bisa tulis panjang dari vektor yang 2, 1, 2, 3. Ini sami rawon. Nah, cuma untuk mempermudah nggak usah digarungkan, nggak masalah, sama aja. Nah, pokoknya penulisannya sama. Ininya boleh tulis gini. Jadi sekarang kita masuk ke rumus berapa tadi? Maka panjang dari F total adalah panjang F21 kuadrat ditambah panjang, ini F kuadrat dulu, panjang F23 kuadrat tambah 2
panjang F21 panjang F23 kalikan cos alfa. Nah, oke, sekarang ini sudah ada nilainya, ini kan. Ini sudah ada nilainya, yang ini kotak ini. Nah, ada nilainya. Lah, ini sudah ada, ini sama, ini juga. Lah, sudutnya bagaimana? Bagaimana kan nilai sudutnya? Nah, hasilnya adalah kita lihat di gambar. Nah, yang pertama kan F-nya kan ke sini. Ke kanan ya. Yang dia ke sini. Oh, hilang. Nah, yang ke sini sama ke sini. Nah, sudutnya bagaimana? Maka sudut antara ke ini kan. Nah, sudutnya ini kan. Ini adalah alfanya. Berapa alfanya? Jawabannya adalah 120. Karena dia yang ini 60. Maka yang ini 120. Maka alfa yang 120 inilah yang akan kita gunakan. Maka di sini kita langsung hitung. Nah, baru nih menghitung. Oke. Nah, oke. Maka sama dengan, nah ini sulit nih. Oke ya. Berarti F21 1,35 kali 10 pangkat 10 kuadrat ditambah 6,75 kali 10 pangkat 10 kuadrat 10 pangkat 9 ya. 10 pangkat 9 kuadrat tambah 2 dikalikan 1,35 kali 10 pangkat 10 dikalikan 6,75 dikalikan 10 pangkat 9 dikalikan cos 120. Nah, oke. Ini nanti cos 120. Nah, berapa nilai cos 120? Kita pakai trigonometri ya. Maka cos 120 itu sama dengan minus. Nah, 120 itu sama dengan cos 180 min 60 sama dengan min cos 60 sama dengan min setengah. Oke, kita cek ya. Ini bisa dilihat di pelajaran matematika. Nih ya, makanya kalau belajar fisika harus matematika harus kuat gitu. Kalau belajar fisika tapi matematikanya gak lelet yo. Nah, oke, betul, min setengah. Maka sehingga nanti ketemunya adalah next page atau di sini aja ya dulu. Nah, sama dengan 135, maka di sini kita kuadratkan. Ini sebenarnya kita sekalian pakai kalkulator ya. Gunakan kalkulator. Bukan HP ya, kalkulator. Nah, sekarang bisa dihitung masing-masing. Oke ya. Boleh nggak saya hitung semua? Boleh aja ya. Pakai ini 1,3 ya, bentar. 1,5 kali 10 pangkat 10 kuadrat. Ini bisa pakai kalkulator, saya hitung semua. Ditambah 6,75 kali 10 pangkat 9 kuadrat ditambah 2 kali 1,35 kali 10 pangkat 10 dikalikan 6,75 kali 10 pangkat 9 dikalikan cos 120, maka dia min setengah. Min 0,5. Oh, sorry. Nah, oke, sehingga di sini bisa dilihat ini kuadrat, yang kedua kuadrat. Bila ya Allah. 9. Oke, jawabannya adalah 10. Nah, 1,366 ini sini 7 ya. Nah, 7 kalikan 10 pangkat 20. Tapi ingat, ini masih F kuadrat ya. Ini kan sama dengan F atau panjang si F2 atau F total. F total aja. F total kuadrat. Nah, makanya sehingga nanti perlu diakarkan. Oke, baru next ini. Terakhir nih. Makanya sehingga nanti untuk F panjang F total baru diakar dari
1,3667 kali 10 pangkat 20. Nah, ini kan sama dengan ini, akar dari answer. Ketemunya adalah 1,169 kali 10 pangkat 10 Newton. Nah, ingat. Jadi ini adalah nilainya. Nah, ini adalah ketemu. Bagaimanakah arahnya? Jadi F total adalah gaya listrik total. Ingat ya, total di muatan yang kedua. Nah, ingat vektor gaya listrik itu adalah vektor. Ingat, vektor. Ada besar dan ada arah. Besarnya itu sudah ketemu, yakni yang ini. Bagaimanakah arahnya? Nah, arahnya sudah langsung kita tentukan, gunakan untuk mudah. Untuk arah gunakan saja ilustrasi atau ilustrasi alias digambar. Digambarkan. Nah, digambarkan. Nah, oke, kita ulangi lagi. Muatan positif. Ya. Muatan positif. Mau di sini. Agak huruf space gini. Muatan positif. Muatan positif. Muatan negatif. Ini Q2 sama dengan min. Kembali ya. Sorry, Q1. Q1 adalah min 2 kolom. Yang Q2 adalah 3 kolom. Yang Q3 adalah 1 kolom. Nah, masing-masing 60 sama sisi. R-nya adalah 2 meter. Nah, oke. Rasanya gimana ya? Gini. Ini kan di sini. Nah, ini F2 1. Yang ini F2 3. Nah, resultannya gimana ya? Kita pakai metode jajar genjang. Nah, di sini pakai warna merah. Ini di mirror di sini. Di sini kan. Nah, pakai metode jajar genjang. Lah, maka resultannya ngarahnya kemana? Ngarahnya ke sini. Nah, inilah si F total tadi. Nah, mana ya? Astagfirullah. Wah. Ini kasar ya. Nah, oke, warna biru. Nah, warna biru mana? Nah, ini adalah si F total. Nah, F-nya ke situ. Nah, oke. Oke, mungkin itu aja. Sehingga arahnya gimana? Gimana arahnya? Ya ini arahnya ke sini. Kenapa? Dengan pakai ilustrasi. Nah, sebenarnya untuk menentukan arahnya sebenarnya bisa pakai hukum sinus ya. Pakai hukum sinus. Nah, cuma apakah perlu? Sebenarnya untuk video kali ini kita cukupkan saja, sudah 3,5 jam soalnya. Oke. Saja untuk gaya listrik. Ingat, gaya listrik resultan gaya listrik itu terjadi kalau kita menjumlahkan lebih dari satu perhitungan hukum kolom. Nah, cuma untuk ini contoh ya, ingat. Ini masih contoh yang sederhana. Nah, untuk contoh yang sulit nanti lain lagi. Oke, supaya untuk mempersingkat video supaya nggak panjang-panjang, itu aja untuk yang resultan gaya. Untuk konsep, ingatnya untuk konseptualnya bisa situ. Nah, terus untuk sudutnya di sini misal sudut beta, ingat itu bisa pakai hukum sinus. Nanti aja untuk arahnya. Nah, mau dibahas sekarang? Udah, oke, nanti aja. Oke. Jadikan misal sekarang untuk kepada para siswa. Nah, kan kalian nobar nih. Ya, yakin nah. PR ya. Jadikan tentukan nilai beta di mana? Yakni antara
Ya, beta di mana antara F total dan yang F21. Ini adalah beta. Nah, berapakah nilai dari beta? Nah, silakan dijawab. Oke. Itu sebagai nanti bisa diskusikan. Ingat, pakai hukum sinus. Hukum sinus ya gunakan nanti dijadikan nanti review di materi vektor. Itu aja. Udah setengah jam lebih. Makasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wa inayah. Hadza minni wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.